Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-85. Soal nomor 1. Salah satu tekad bangsa Indonesia ketika bergulirnya Orde Reformasi yaitu A. Menyelenggarakan negara bebas dari unsur KKN, B. Meningkatkan bantuan dari luar negeri, C. Menurunkan kedudukan orang lain, D. Melengkapi Undang-Undang Dasar 1945, E. Mengubah undang-undang. Yang ditanyakan adalah salah satu tekad bangsa Indonesia ketika bergulirnya Orde Reformasi. Di antara kelima pilihan, jawabannya adalah pilihan A, yaitu menyelenggarakan negara bebas dari unsur KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi salah satu tekad bangsa Indonesia ketika bergulirnya Orde Reformasi adalah menyelenggarakan negara bebas dari unsur KKN. Soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 2. Suatu negara yang baik adalah negara yang memiliki sistem pertahanan dan keamanan. Kita sebagai warga negara pun memiliki kewajiban untuk membela bangsa sesuai dengan bunyi pasal Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembelaan negara menjadi tanggung jawab A. Pemerintah dan TNI, B. Pemuda, C. Angkatan 45, D. Seluruh rakyat Indonesia, E. TNI. Yang ditanyakan adalah menurut Undang-Undang Dasar 1945, pembelaan negara menjadi tanggung jawab ... Berikut pembahasan soal nomor 2. Pembelaan negara menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia yang meliputi pemerintah, TNI, pemuda, masyarakat, dan Angkatan 45. Jadi, soal nomor 2, pembelaan negara menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 3. Dalam kehidupan berkeluarga, contoh perbuatan adil misalnya A. Memaafkan kesalahan orang lain, B. Tegas dan disiplin dalam rumah tangga, C. Hidup hemat, D. Memperlakukan anggota keluarga sesuai dengan haknya, E. Rajin dan giat bekerja di rumah. Yang ditanyakan adalah dalam kehidupan berkeluarga contoh perbuatan adil. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan contoh perbuatan adil adalah pilihan D, yaitu memperlakukan anggota keluarga sesuai dengan haknya. Soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 4. Makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah A. Berakhirnya perjuangan kemerdekaan, B. Berakhirnya perlawanan menentang penjajahan, C. Titik puncak bangsa Indonesia, D. Awal mulanya organisasi-organisasi kedaerahan, E. Mendorong persatuan dan kesatuan. Yang ditanyakan adalah makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di antara kelima pilihan, jawabannya adalah pilihan E, yaitu mendorong persatuan dan kesatuan. Jadi, makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah mendorong persatuan dan kesatuan. Soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 5. Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita jumpai nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Norma yang menentukan suatu perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak dalam kebiasaan masyarakat tertentu adalah A. Agama, B. Susila, C. Adat, D. Sopan santun, E. Hukum. Yang ditanyakan pada soal nomor 5, norma yang menentukan suatu perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak dalam kebiasaan masyarakat tertentu disebut dengan norma ... Di antara kelima pilihan ini, yang sesuai dengan norma yang ditanyakan pada soal nomor 5 adalah pilihan D, yaitu norma sopan santun. Jadi, norma sopan santun adalah norma yang menentukan suatu perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak dalam kebiasaan masyarakat tertentu. Untuk norma agama, susila, adat, dan hukum, teman-teman bisa cari
apa pengertiannya dan juga contoh-contoh dari masing-masing norma. Lanjut soal nomor 6. Berikut ini adalah fungsi salah satu majelis agama yang diakui pemerintah adalah A. Untuk mengembangkan semua ajaran yang diakui pemerintah, B. Sebagai tempat untuk bertobat sesuai dengan ajaran agama masing-masing, C. Sebagai forum untuk membahas dan menyelesaikan masalah keagamaan, D. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, E. Melaksanakan tradisi keagamaan dari masing-masing agama. Yang ditanyakan pada soal nomor 6 adalah salah satu fungsi majelis agama yang diakui oleh pemerintah. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan salah satu fungsi dari majelis agama adalah pilihan C, yaitu sebagai forum untuk membahas dan menyelesaikan masalah keagamaan. Soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 7. Ketika terjadi pelanggaran norma kesusilaan dalam masyarakat, maka sanksi yang diperoleh berupa A. Penjara, B. Pengucilan, C. Dosa, D. Penyesalan, E. Siksaan. Yang ditanyakan adalah ketika terjadi pelanggaran norma kesusilaan, maka sanksi apa yang akan diperoleh oleh masyarakat atau yang akan diperoleh oleh seseorang ketika dia melakukan pelanggaran norma kesusilaan. Jadi, norma kesusilaan itu pengertiannya adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia yang dapat menghasilkan akhlak. Norma kesusilaan berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat. Jadi, norma kesusilaan biasanya berasal dari suara hati nurani manusia. Jadi, kalau misalnya terdapat pelanggaran atau seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, biasanya sanksi yang dia peroleh adalah berupa pengucilan. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 8. Perwujudan keikhlasan tercermin dalam perilaku masyarakat seperti terlihat dalam A. Melaksanakan pekerjaan seperti tugas yang diberikan, B. Menghukum orang sesuai dengan kesalahan yang dibuatnya, C. Memberi sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, D. Menerima sesuatu hasil yang sepadan dengan yang dikerjakan, E. Memberi sesuatu tanpa pamrih. Yang ditanyakan adalah perwujudan keikhlasan, tercermin dalam perilaku masyarakat seperti berikut ini, titik-titik. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan perwujudan keikhlasan dalam perilaku masyarakat adalah pilihan E, yaitu memberi sesuatu tanpa pamrih. Soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 9. Seperti halnya Indonesia melakukan hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia, kerjasama yang terjalin antara negara-negara sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan karena A. Kerjasama antar bangsa dapat menumbuhkan kesadaran politik internasional, B. Tanpa kerjasama negara lain akan merongrong kedaulatan negara, C. Negara yang satu tidak mungkin hidup sendiri, mereka pasti membutuhkan negara lain, D. Biaya hidup suatu negara lain akan merongrong kebaikan negara, E. Stabilitas nasional tidak mungkin tanpa bantuan negara lain. Yang ditanyakan adalah kenapa atau apa sebab kerjasama yang terjalin antara negara-negara sangat penting? Kenapa kerjasama yang terjalin antar negara itu sangat penting? Dari kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan A, karena kerjasama antar bangsa dapat menumbuhkan kesadaran politik internasional. Jadi, kenapa kerjasama yang terjalin antar negara itu penting? Karena kerjasama antar bangsa dapat menumbuhkan kesadaran politik internasional. Jadi, soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 10. Makna dan hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan nasional dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, maka A. Masyarakat adalah objek pembangunan, B. Pemerintah sebagai pelaku utama dalam pembangunan, C. Pemerintah harus menjalankan program pembangunan yang disusun oleh masyarakat, D. Pemerintah mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam proses pembangunan, E. Masyarakat harus menciptakan suasana yang menjunjung kegiatan pembangunan. Yang ditanyakan adalah makna dan hakikat pembangunan nasional adalah
pembangunan nasional dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Maka, terkait dengan hal tersebut, jawabannya adalah pilihan D. Pemerintah mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam proses pembangunan. Jadi, pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional. Jawaban soal nomor 10 adalah pilihan D. Pemerintah mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam proses pembangunan. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.